Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu atau musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi, yang telah diketahui. Ay ashhurul haji ma'rufatun bainan nasi, yakni bulan-bulan haji itu telah diketahui di kalangan manusia. Wahia, bulan haji itu adalah Syawalun wa Dzulqa'dah wa asyru layalin min Dzulhijjah ila tulu'i fajri yaumin nahri inda Syafi'i. Bulan haji itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 malam dari bulan Zulhijjah sampai terbit fajar hari nahar di sisi Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, pada ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bahwa proses ibadah haji itu mesti dilakukan pada bulan yang dianggap bulan-bulan haji. Berapa lama? 2 bulan 9 hari ataupun 2 bulan 10 hari. Mulai dari bulan Syawal, kemudian bulan Dzulqa'dah, dan 10 malam daripada bulan Zulhijjah. Sampai kapan? Sampai fajar hari nahar, ya, artinya nggak sampai 10 hari penuh, 9 hari, ya. Nah, jadi itulah waktu yang telah ditentukan oleh Allah untuk dilaksanakan ibadah haji. Nggak boleh di luar itu. Seandainya ada orang yang niat ihram pada bulan sebelum Syawal, yaitu bulan Ramadan, maka ihramnya tidak sah. Tapi kalau sudah masuk bulan Syawal dia niat ihram, maka ihramnya akan dianggap sah. Kenapa lama ibadah haji itu lama? Kenapa? Karena di antara alasannya, ibadah haji ini adalah ibadah yang dijalani oleh orang yang berdatangan dari tempat-tempat yang jauh. Maka waktu yang lama ini ditentukan oleh Allah untuk memantapkan niat, menyiapkan fisik dan menyiapkan rohani, agar ketika pada waktunya nanti mereka dalam keadaan siap dari segi mental, spirit, dan lain sebagainya. Itu diantara hikmahnya, ya. Dan bulan haji ini memang sudah dikenal oleh orang-orang Arab. Sebelum Nabi lahir, orang Arab itu sudah melaksanakan ibadah haji. Karena syariat haji itu adalah syariat yang sudah dimulai daripada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Nabi Ibrahim setelah selesai membangun bangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim disuruh naik ke atas bukit. Dan bukit yang paling tinggi waktu itu di kota Mekah ataupun di sekitar Ka'bah adalah Jabal Abi Kubais. Disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam dia naik ke atas bukit itu
dan dia menyeru seperti yang Allah serukan, yang Allah suruhkan kepada dia. Nabi Ibrahim pada awalnya dia bingung, ya Allah, bagaimana saya menyeru manusia sedangkan mereka semuanya berjauhan, apakah suara saya sampai? Maka kata Allah, kamu serukan saja, kamu panggil saja, nanti aku yang akan sampaikan seruan itu kepada mereka. Jadi Nabi Ibrahim pun naik ke atas bukit itu. Kalau sekarang bukit itu di atasnya sudah dibangun istana raja. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah pergi haji atau umroh, ada lihat bangunan di atas bukit, yaitu istana, itulah Jabal Abi Qubais. Di situ Nabi Ibrahim naik. Maka seruan Nabi Ibrahim ini sampai ke seluruh penjuru dunia. Semua manusia yang datang ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji, sesungguhnya dia adalah manusia-manusia yang telah menerima panggilan Tuhan, yang menerima seruan Tuhan untuk datang ke situ. Ya, makanya mereka-mereka itu disebut sebagai tetamunya Allah atau duyufur rahman. Ya, jadi beruntung ya kalau kita bisa pergi ke sana, karena itu bukan semata-mata karena keinginan kita saja, tapi juga kehendak daripada Allah di mana kita menerima seruan itu, ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah, di dalam tradisi orang-orang Arab, bulan Syawal itu adalah bulan yang tidak memiliki keistimewaan. Lain halnya dengan 4 bulan yang dihormati, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Syawal tidak. Kenapa orang-orang Arab itu menamakan bulan Syawal dengan Syawal? Ya. Pada tradisi mereka menganggap bulan Syawal itu adalah bulan yang dianggap tidak baik. Dari perkataan syala, kalau onta dia gerak-gerakan ekornya, itu namanya syala zambu. Kalau onta begitu, berarti ini onta enggak mau dikawinin. Makanya orang Arab punya keyakinan mereka enggak mau nikahin anaknya atau keluarganya pada bulan Syawal. Itu keyakinan mereka. Maka dinamakanlah bulan itu sebagai bulan Syawal. Lalu Nabi kita Muhammad SAW ingin menghancurkan ataupun menghilangkan keyakinan ini. Maka Nabi Muhammad menikah dengan beberapa orang istrinya pada bulan Syawal, ya. Dan itu jadi ikutan bagi umatnya, kalau mereka ingin nikahkan anaknya atau keluarganya, mereka akan menikahkan pada bulan Syawal. Sampai ada lagunya, Pak. Lagunya siapa itu? Binyamin. Bulan Syawal dikawinin gitu ya. Bulan Syawal dikawinin, hujan gerimis aja, ikan bawal diasinin, eneng menangis aja, bulan Syawal dikawinin, ya. Jadi bulan Syawal ini dianggap bulan yang tidak baik, bulan yang tidak pas lah. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menentukan bulan Syawal di antara bulan-bulan haji. Ya, begitu. Jadi ada kemuliaan kembali bulan Syawal. Zulqa'dah, kenapa disebut Zulqa'dah? Dia diambil dari perkataan qa'ada, ya, qa'ada. Bila ada yang mengatakan Zulqa'dah, ada yang mengatakan Zulqi'dah, dua-duanya betul. Dari perkataan qa'ada, apa artinya? Qa'ada artinya duduk. Kenapa disebut duduk? Orang-orang Arab pada waktu itu ketika masuk ke bulan ini mereka nggak kemana-mana. Mereka duduk di rumahnya mempersiapkan diri untuk ibadah haji yang akan mereka lakukan. Nggak ada perang, nggak ada apa, duduk mereka.
Kemudian Zulhijjah, kenapa disebut Zulhijjah? Karena pada bulan itu ada puncak daripada proses ibadah haji, makanya disebut Zulhijjah, ya, Zulhijjah. Baik, kemudian jamaah yang dirahmati Allah, kemudian kata Allah, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Barang siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata-kata yang kotor, yang jorok, ya. Wala fusuqa, janganlah dia berbuat maksiat. Wala jidala, janganlah dia bertengkar fil haji, dalam ibadah hajinya. Ay faman aujabal hajja ala nafsihi bil ihrami fihinna, yakni barang siapa yang mewajibkan dirinya untuk melaksanakan ibadah haji dengan berihram pada bulan-bulan haji itu, fala jima'a rafatha ay jima', maka janganlah dia melakukan persetubuhan dengan pasangannya. Wala khuruja an hududis syar'i birtikabil mahzurati, dan janganlah dia keluar daripada batasan-batasan syariat dengan melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Wala khisama ma'al khadam warifqah wa ghairihima fi ayyamil haji, dan janganlah dia bertengkar, berselisih bersama pembantunya dan juga bersama temannya dan selain daripada mereka berdua, fi ayyamil haji, yakni pada hari-hari haji atau pada waktu musim haji. Jamaah yang dirahmati Allah, pada bagian ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa dalam ibadah haji itu ada pantang larang yang harus dipenuhi. Yang ini merupakan bagian daripada kesempurnaan ibadah haji, ya. Karena ibadah haji itu ibadah paripurna, Pak. Ada niat, kemudian dia melatih juga kesabaran kita. Dia juga mengajarkan kita untuk banyak berkorban. Pokoknya ibadah haji itu puncak lah dari segala-gala ibadah. Semuanya ada di situ. Maka Allah ingatkan kepada kita, faman faradha fihinal hajja, kalau ada di antara kita yang ingin melaksanakan haji itu, fala rafath, jangan dia melakukan perbuatan rafath itu jima, ya, atau perkataan-perkataan yang mendahului perbuatan persetubuhan. Kenapa? Ibadah haji ini ibadah yang cukup lama. Kalau sholat mungkin cuma 5 menit, haji sejak dari ihram sampai selesai itu berhari-hari, ya, berhari-hari. Maka Allah ingatkan, jangan sampai kalian merusak ihram kalian dengan kalian berjima dengan pasangan kalian. Itu dilarang, ya. Itu kan namanya pengorbanan, Pak. Kalau kita puasa kan cuma setengah hari, ya. Setengah hari, disitulah yang kita nggak boleh bersama dengan pasangan, nggak lama. Tapi kalau haji, lebih lama lagi, siang malam, berhari-hari nggak boleh bersama dengan pasangan. Itu melatih kesabaran, betul-betul melatih kesabaran, melatih syahwat kita juga, ya. Wala fusuqa, fusuqa ini adalah segala perkara yang dilarang dari segi syariat, termasuk bohong, ngomongin orang, kemudian fitnah dan sebagainya, menipu. Itu nggak boleh semuanya. Dia termasuk kategori fusuk, ya, termasuk kategori fusuk. Termasuk ngambil barang orang, hati-hati itu. Jangan anggap remeh perbuatan
yang kita anggap ini ya ini nggak ada apa-apanya, ini dosa kecil, sendal doang kita ambil, nah itu fusuk. Dia datang ke masjid, sendalnya hilang, dia kebingungan, dia ambil sendal orang, dosa nggak itu? Sendal doang Ustadz, iya sendal doang temang, cuma tuh punya orang bukan punya kita. Perbuatan itu termasuk fusuk, perbuatan itu termasuk maksiat kepada Allah. Kalau kita dalam keadaan ihram melakukan itu bisa rusak kita punya ibadah, tidak sempurna, ya. Kemudian selain itu wala jidala fil hajj, nggak boleh kita bertengkar, berdebat pada waktu haji, baik itu dengan pembantu kita, dengan pasangan kita, dengan teman kita, nggak boleh. Ya Allah Pak, ini sangat betul-betul ujian betul ya. Banyak orang yang berantem, ya karena apa? Karena nggak sabaran. Itu kan orang waktu di tanah suci bukan sedikit, banyak. Ada yang dorong-dorong kita, ada yang nginjek kaki kita, nindihin kita, ya. Itu melatih betul-betul kesabaran. Makanya kalau kita sampai bereaksi dengan reaksi yang berlebihan, itu bisa merusak ibadah. Apalagi kalau kita ikut rombongan Pak, rombongan KBIH itu ya, oh itu betul-betul ujian. Kenapa? Ada saja orang yang bikin masalah. Sudah dikasih tahu nih sama pemimpin rombongan, Pak kita kumpul di sini jam 10 ya, gitu ya. Ya. Kemudian udah ditungguin, ada aja yang hilang. Ditungguin berjam-jam nggak datang-datang. Ketika orang ini datang, itu banyak orang yang nggak sabar, diomel-omelin ini orang. Itu namanya jidal. Ya. Makanya sangat betul-betul melatih kesabaran kita. Ya, pokoknya jangan sampai terpancing, jangan sampai terjadi perselisihan antara orang-orang yang dalam keadaan ihram haji. Itu bisa merusak, ya. Termasuk dengan pasangan Pak. Ada orang ya, maaf ya, ada orang yang di kampungnya, di rumahnya ataupun di tanah airnya itu galaknya bukan main sama bininya. Pokoknya salah aja bininya. Di sana ditunjukin Pak karakter asli dia. Itu bininya diomel-omelin sama sini suami. Ya. Dia nggak sadar bahwa dia telah melanggar apa yang Allah sudah tentukan itu. Walaupun dia pasangan kita, nggak boleh sembarangan kita omel-omelin, kita bertengkar dengan dia, gitu ya. Padahal kita dalam keadaan ihram, bisa rusak, ya, begitu. Maka harus berhati-hati. Kita ingat apa yang menjadi ketentuan kita dalam ibadah haji. Ustadz, saya kan belum haji, masih lama, nggak tahu kapan. Ya boleh jadi kita tidak terdaftar sekarang, tapi kalau Allah kehendaki nggak ada yang mustahil. Ya, nggak ada yang mustahil. Banyak teman-teman saya itu dia pergi haji bukan karena dia daftar, tapi karena ikut-ikutan diajak. Ya, dia kebetulan ini ahli Quran, ya, hafiz Quran. Dia punya istri, kebetulan dapat juara dalam lomba lomba tahfiz Quran internasional oleh kerajaan Saudi. Diberikan hadiah. Hadiahnya adalah pergi haji. Kalau hadiah kayak begitu, itu kan nggak pakai kuota nasional, ya. Dia sudah langsung kuota daripada kerajaan Saudi, tetamu khusus. Kata istrinya, saya nggak mau berangkat kalau nggak sama suami saya, gitu ya. Suaminya akhirnya ikut berangkat. Gara-gara siapa? Gara-gara istrinya. Siapa yang nyangka coba?
Siapa yang nyangka? Mereka nggak pernah daftar, nggak pernah nabung, nggak pernah apa, berangkat dua-duanya. Artinya nggak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah kehendaki kita pergi berangkat haji, nggak ada yang mustahil. Bisa jadi misalkan anak kita nanti mereka punya kemampuan yang lebih, terutama dalam bidang Quran. Dengan keberkahan Quran itu, anak kita bisa ngeberangkatin kita haji gitu ya, tanpa harus melewati urutan-urutan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Bisa jadi begitu, Pak, ya. Makanya nggak ada yang sia-sia ketika kita belajar. Dalam masalah ini kita belajar haji, nggak ada yang mustahil kita bisa berangkat, ya, dalam waktu terdekat. Kalau Allah kehendaki berangkat. Ada seorang ulama yang ini sudah meninggal dunia. Semua pasti kenal, almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Kiai Haji Maimun Zubair. Beliau setiap tahun itu selalu pergi haji. Kebayang nggak? Gimana? Padahal dia bukan pemimpin KBIH, enggak. Kalau pemimpin KBIH wajar setiap tahun berangkat. Dia nggak bawa jamaah, tapi setiap tahun berangkat. Sampai beliau wafat di mana? Di Mekah. Karena memang suka, dia cinta sekali ibadah ini. Karena luar biasa ibadah haji itu. Ada amalan yang ini bisa diamalin sama kita, ya. Baca salawat sebelum kita salam. Salawatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna ziyarata Makkah wal Madinah. Ini dibaca setelah doa tasyahud akhir sebelum salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna ziyarata Makkah wal Madinah. Dan itu mujarab, sudah diamalkan oleh beliau, dan setiap tahun ada saja cara Allah menjemput beliau untuk menjadi tetamunya. Ya Allah, beliau kan waktu meninggal itu umurnya sudah sangat tua, ya. Maaf kalau kita lihat alis matanya itu sudah begitu panjang, menunjukkan bahwa umurnya itu juga sudah banyak, ya kan. Badannya sudah membungkuk karena saking tuanya, tapi masih berangkat pergi haji. Dan beliau wafat di sana. Tuh, jadi kita bisa amalin itu, ya. Jadi nggak ada yang mustahil, Pak. Nggak ada yang mustahil. Kalau Allah berkehendak, pasti kita akan berangkat, ya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Wa qara'a Ibnu Katsirin wa Abu Amrin. Ibnu Katsir dan Abu Amr membaca ayat ini, fala rafathun wala fusukun birraf'i wat tanwini. Jadi ada qiraat lain yang membaca ayat ini bukan fala rafatha wala fusuqa, enggak, tapi dibacanya dengan nasab dan tanwin. Fala rafathun wala fusukun, ya. Wala jidala bin nasbi. Pada perkataan jidal dibaca dengan nasab. Wal baquna, dan ulama yang lainnya, ulama qiraat yang lainnya, qara'u al-kulla bin nasbi. Ulama qiraat yang lain membacanya dengan menasabkan semuanya, seperti yang kita biasa baca, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Wal ma'na ala hadha
la yakunanna rafathun wala fusukun wala khilafun fil haji. Maknanya adalah semuanya ini janganlah sampai ada rafath, artinya perbuatan zina, bukan zina, perbuatan persetubuhan, wala fusuk, tidak juga ada perbuatan dosa, dan tidak ada perselisihan fil haji, dalam ibadah haji. Wadzalika, yang demikian itu, anna Quraisyan kanat tukhalifu sairul Arab, karena orang-orang Quraisy mereka itu berbeda atau membedakan diri dengan orang Arab yang lainnya. Fataqifu bil ma'syaril haram, mereka itu orang Quraisy, ya, orang-orang Quraisy, mereka mereka wukufnya di ma'syaril haram, bil ma'syaril haram. Di mana itu? Itu tempat antara Arafah dan Muzdalifah, itu Masy'aril Haram. Mereka wukufnya di situ. Siapa? Orang-orang Quraisy. Sedikit saya cerita, siapa Quraisy? Quraisy ini adalah suku bangsa yang menguasai kota Mekah atau yang mendominasi kota Mekah. Quraisy ini nama lain dari datuk Nabi yang bernama Fihr bin Malik. Ya. Fihr bin Malik nama lainnya adalah Quraisy. Maka anak-anak keturunan Fihr bin Malik itu disebut Bani ataupun orang-orang Quraisy, ya, kabilah Quraisy. Nabi kan nasabnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik. Nah, Fihr bin Malik inilah yang disebut Quraisy. Ya. Ini memang bangsa terkenal, bangsa yang dihormati oleh orang-orang Arab. Kenapa? Karena mereka menguasai kota Makkah termasuk Baitullah. Nah, mereka merasa dirinya ini adalah bangsa terhormat, mereka membedakan diri. Yang lain wukufnya di Arafah, dia wukufnya di Ma'syaril Haram. Begitu. Fartafa'al khilaf. Kemudian terjadilah perselisihan itu, ya. Bi an umiru bi an yaqifu bi Arafatin kasail Arab. Mereka disuruh, diperintahkan untuk wukuf di Arafah sebagaimana orang Arab yang lainnya. Kemudian turunlah perintah itu supaya mereka wukufnya di Arafah bukan di Ma'syaril Haram. Wastadalla ala annal manhiya anhu huwa ar-rafathu wal fusuku dunal jidal, dan mengambil dalil atas larangan ini, yaitu rafath dan juga fusuk, bukan jidal, ya. Mereka menganggap, sebagian orang Arab menganggap yang dilarang itu rafath dan juga fusuk, jidal nggak dilarang. Dalilnya apa? Mereka ngambil dalil biqauli sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hajja falam yarfuth walam yafsuk kharaja kahayatihi yauma waladathu ummuh. Nabi bersabda, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, maka janganlah melakukan perbuatan rafath, walam yafsuk, jangan buat maksiat. Kharaja barang siapa yang berhaji kemudian dia tidak melakukan rafath, tidak melakukan fusuk, kharaja kahayatihi, maka dia keluar sebagaimana keadaannya, sebagaimana bentuknya, yauma waladathu ummuhu, pada hari di mana ibunya melahirkan dia. Jadi dalil ini dianggap sesuatu yang melegalkan perbuatan mereka untuk berdebat, ya. Kata mereka yang dilarang oleh Nabi cuma rafath, cuma fusuk, jidal enggak, gitu. Ini dalilnya. Maka turun ayat ini membantah itu semuanya, ya, bahwa jidal juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Fa innahu sallallahu alaihi wasallam lam yadhkur al-jidal. Karena Nabi kita Muhammad SAW tidak menyebutkan jidal, maka mereka menganggap itu dianggap sesuatu yang boleh, padahal tidak. Kemudian wa ma taf'alu min khairin ka shadaqatin wa katarkil manhiyi, dan apa-apa saja yang kamu kerjakan daripada kebajikan seperti sedekah dan seperti meninggalkan larangan, itu termasuk khair. Ya'lamhullah ay yaqbalhu aw wa yujzi'u bihi khairu jazain, maka Allah akan mengetahuinya atau Allah akan menerimanya dan memberikan balasan dengannya dengan balasan yang baik. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ya, ditutup dengan perintah Allah untuk berbekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Yakni tazawwadu minat taqwa, berbekallah kalian daripada ketakwaan, lima adikum, untuk tempat kembali kalian, yakni hari akhirat. Fa innaha khairu zadin, karena ketakwaan itu adalah sebaik-baik bekal. Wahia, takwa itu adalah fi'lul wajibat wa tarkul mahzurat, mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang dilarang. Itu definisi daripada takwa. Itulah sebaik-baik bekal kita, ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa yuqalu, dan ada yang mengatakan, berpendapat, wa tazawwadu ma ta'ishuna bihi li safarikum fid dunya, berbekallah kalian dengan apa-apa yang dapat menghidupkan kalian dengan itu, dengan bekal itu, untuk perjalanan kalian di dunia. Fa inna khairaz zad, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu, ma takuffuna bihi wujuhakum 'anis su'ali wa anfusakum 'aniz zulmi, sebaik-baik bekal itu adalah yang dapat menghalangi diri kalian daripada meminta-minta kepada orang, menghalangi wajah kalian daripada minta-minta kepada orang, dan menghalangi diri kalian daripada berbuat kezaliman. Jadi ibadah haji ini adalah ibadah yang memerlukan ongkos mahal, perlu nabung bertahun-tahun, ya. Bagi orang yang dalam keadaan normal harus menabung, mengumpulkan uang, perlu banyak duit. Ada sebahagian orang yang mereka tanpa harus ngumpulin duit bisa dapat pergi haji dengan dengan apa yang mereka punya. Bagi orang yang kaya-kaya, ya, nungguin 20 tahun itu sesuatu yang lama. Memang murah, 40 juta, ya, sekitar segitu, untuk dapat kuota haji reguler. Bagi orang kaya nggak mau nunggu yang itu, dia ngambil yang cepat, yang plus aja juga cukup lama. Ada lagi yang super cepat, bayar sekarang berangkat juga tahun ini, gitu. Ada juga itu, mahal tapinya, ya, mungkin di atas 300 juta, ya, mungkin lebih. Bagi orang-orang kaya itu mudah bagi mereka, tapi harus ingat, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, bekal yang kalian bawa untuk perjalanan haji kalian pastikan semuanya adalah daripada hasil yang halal. Kenapa? Karena ibadah haji ini tidak akan pernah diterima kalau berasal daripada harta yang tidak halal. Kalian akan kembali kepada Allah, dan kalian sangat memerlukan bekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa, yaitu menjalankan apa yang jadi perintahnya Allah
menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Seperti ibadah haji yang akan membuat orang luntang-lantung kalau enggak punya bekal banyak, begitulah gambaran kalau orang kembali kepada Allah tanpa membawa bekal yang cukup, luntang-lantung hidupnya nanti, susah belangsak seumur umur kalau mereka pulang kembali kepada Allah tidak membawa bekal yang cukup. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, maka cukuplah bagian ini sebagai pelajaran hari ini, dan ditutup dengan kata Allah, wattaquni ya ulil albab ay dzawil uqul, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal yang sehat, ya, yang mempunyai akal yang terbebas daripada kotoran-kotoran. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ولا تنكسنا وأكرمنا ولا تهنا وأعتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.